datang di Potang, podcastnya para bintang. Kali ini gue udah nemu narasumber yang lumayan terkenal, memiliki makanan yang cukup unik. Kolak pisang berasa, silakan. Nah, Halo guys, Halo. nama gua Raffi di sini. Gua sebagai owner dari Kolak Pisang dan ini teman gua yang dari dulu sudah merintis bareng gua. Ya, halo, nama gue Malik. Ya, dari dulu sampai sekarang ya kita merintis lah berdua ya, Pi ya. Benar nggak, Pi? bener-bener. Benar. gimana kabar bang? Alhamdulillah bang, sehat. Sehat ya, Bang. Sehat ya. Kita pernah ketemu? Pernah. Karena memang pernah ketemu. Bagus sih enggak ya? Ya, soalnya gue juga baru lihat dulu sih. Iya sih, ya gitulah. Namanya juga pertama kali datang. Iya sih. Pas pertama kali datang juga gue nggak expect sih kolak pisang pada rasanya enak. Emang enak bang. Enak Bang. Tempatnya juga ini, dan dari semenjak itu gue penasaran, gue langsung mau cari tahu ownernya. Ternyata lo berdua ownernya. Iya, kita dulu ya. Masih remaja gue kira ya, ternyata Iya kira udah dong. tua, ternyata gak expect masih remaja udah sukses kayak gini. Alhamdulillah bang, bisa sukses ini. Ya gitulah, gue mau tahu sih awal-awal lo kayak gimana. Gue bakal nyiapin 10 pertanyaan buat lo berdua. Lo berdua jawab apa yang ada di pikiran lo berdua aja. Langsung ya, siap? Langsung siap. Langsung aja, Bang. Pertanyaan pertama, apa yang pertama kali menginspirasi anda, kalian berdua ya, untuk melalui usaha kolak pisang? Jadi awalnya tuh bang, gua lagi gaut ya. Aduh, gue excited banget nih. Gua apa? Aduh, Pertama kali, Bang. pertama kali. Sorry, gue nggak bisa nahan. Aman, aman, aman. Susah ini, aman. susah ini. Aman, Jadi awal-awal bang, Iya. pertama gua lagi cari di TikTok tuh bang, lagi scroll, wah kayaknya enak nih makanan ini. Gua ajak temen gua nih yang namanya Malik. Iya, itu. Oh ya bang, sebelumnya perkenalan dulu ya bang. Oh iya, Gua Bang. belum Lupa. kenal ya. Kenalan dulu. baru ingat gua ya. Iya dong, ya lupa. Nama gua Raffi di sini sebagai owner dan ini temen gua, sahabat gua ya sekaligus. Owner juga, sekaligus pemodal dan dia penanggung jawab. Iya. Iya. Oke, lanjut. Inspirasi apa yang lo? Jadi lanjut ya. Gua awalnya tuh lagi nge-scroll TikTok bang, terus ketemu kolak pisang. Kayaknya ini bisa jadi ide bisnis. Nah, gua ajak ini bang, temen gua bang. Awalnya dia nggak mau bang, tapi karena gua waktu itu butuh dia banget nih, gua kasih dia uang gitu. Nyogok gitu. Iya bang, gua kasih uang untuk dia mau dan akhirnya dia mau ya bang. Sampai sekarang nih, alhamdulillah lah, udah mulai kita ya, sukses ya. sukses kita ya. Berarti lo berdua ini modal nyogok lo sama ini. Biasa. Dikasih berapa lo? Kira-kira berapa ya? Kalau buat ide bisnis sih 2,5 ya, 2,5. Susah. Nah, Dapat lo duit. dapat untuk bikin ya resto-resto kecil lah itu. Itu berarti kolak pisang itu Kontrak. lo nyari atau emang udah FYP di brand di TikTok lo? Awalnya FF bang, abis itu gua cari-cari terus bang. Modif-modif ya Bang ya? Ya modif-modif biar nggak terlalu pasaran lah. Berarti lo pada tuh. Terus kalau udah bisa kepikiran sih kolak pisangnya bisa ada rasa kayak gitu? Ya kita pengen berbeda aja sih daripada yang lain ya. Kalau rata-rata kolak pisang itu kan orang-orang jualan kolak pisang itu kan rata-rata mereka cuman paling jualan satu rasa dua rasa doang ya. Iya, Kita kayak tuh di bulan Ramadan nih bang. iya, yang Kan rame. banyak kolak pisang tuh, tapi bosen gitu-gitu aja. Jadi kita modif-modif dikit lah dan Iya. ternyata enak bang. Kita ingin apa sih? Orang juga suka gitu. ATM ya? ATM sama titir modifikasi ya? Yo. Bukan ATP kan? Bukan. Bukan ATM. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Lanjut, Bagaimana Bang. proses awal merintis usaha kolak pisang hingga bisa mulai dikenal orang? Gimana tuh? Kayak misalnya lo pada lagi nyari modal nih, sibuk nih buat buka resto, terus tiba-tiba dikenal sama banyak orang. Itu gimana? Apa? Ceritanya? Tadi gimana? Kayak misalnya lo pada nih Ah, lagi sibuk nyari modal buat buka resto. ya. Kan lu pada udah bisa nih bikin kolak pisangnya nih, cuman bikin modal buat buka restonya. Nah habis itu tiba-tiba lo bisa dikenal banyak orang tuh kayak gimana? Jadi awalnya tuh kita bikin konten ya. Iya, bikin konten ya. di aplikasi merah. Aplikasi merah. Oh, Ya. oke. Gimana? Udah punya akunnya, akun Iya, sendiri. iya. Oke. Banyak. Gue udah bikin brand sama dia, bikin akun sosmed juga, dan ternyata masuk beranda orang lain gitu. Jadi terkenal.
orang penasaran langsung nyobain kolak Iya, pisang kita benar, gitu. Berarti langsung atau langsung rame gitu atau beberapa hari gitu? Enggak sih bang. Awalnya Enggak tuh langsung nggak rame bang, awalnya tuh sepi ya, 1 or 2 orang juga ada lah yang beli. Tapi makin kesini makin banyak, sampai kita tuh buka beberapa cabang ya. rame. Iya benar. Yang satu di mana? Satu di Cilegon, ya. Satu di Cilegon, satu di Serang ya, satu di sini. Ya, Satu di sini ya. ada gede. Serang. Terus yang ada 3 cabang kita ya. Yang ketiga itu ada Cabang di baru. apa? Cabang baru. Di cabang baru. Di mana? Baru Kasih buka tahu ya? Pi, kasih tahu Pi. Kalau cabang yang ketiga ini baru buka kita di Tembong ya. Masuk lumayan masuk Serang juga. Saya nggak terlalu ini. Berarti di Serang ada 2 nih. Di Serang ada 2, di Cilegon ada 1. Oke. Terus kalau gua boleh tahu modal lo berdua tuh dapat dari mana sih? Modal gua dapat dari ini orang tentunya, modal gua. Dan sama orang tua gua juga lumayan lah, orang tua gua ngasih sedikit lah. Orang tua dia yang ngasih, dan gue juga sempat berbincang dengan orang tua gue untuk bikin bisnis. Dan ternyata orang tua kita setuju ya. Setuju. Disupport nih berarti. Ya, Ya Oh. diam-diam. Support. Tapi kalau emang kalau diem-diem surprise dong berarti. Iya benar. Benar. Tapi saya udah tahu ya gimana ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Tantangan terbesar apa yang lo pada hadapi saat baru membuka usaha? Dan bagaimana lo berdua mengatasinya? Tantangan gua sih ya bang, gua nih takut gitu kan. Gua tuh dari awal tuh udah takut dagangan kita tuh gak laris. Tapi gua pede aja sih bang, pede sama temen gua juga. Gua beraniin, dan gua awal-awalnya tuh susah banget bang nyari customer tuh bang. Gua nyari konten, dan ternyata masuk beranda bang. Itu tantangannya sih kayak gitu sih bang. Kalau solusinya itu pede aja bang, pede. Jangan pantang menyerah gitu. Buset, kelas gitu. Nah. Lanjut, Berarti Bang. lo berdua tuh awalnya nggak pede bakal rame, Iya. tapi Kalau gue Nggak ada juga, expect ada ya. lagi tambahan kalau gue. apa tuh? Kalau gue tuh sama rasa males. Karena gue tuh rada males buat kerja. Berarti lo berdua berarti satu takut pede, takut gak pede. Yang kedua kalau lo malas. Gue males. Terus ngerasa lawan gimana? Lawan rasa malas lo. Kayak misalnya lu malas nih, tapi dengan apa-apa lu bisa semangat gitu. Gue sih pas lagi males itu ya, tiba-tiba lewat di beranda gue, motivasi mental gitu lah. Itu bro, motivasi. Gitu lah pokoknya. Motivasi TikTok. Tapi emangnya sih bukan yang itu kan? Jangan sebut merek dong. Oh, Sebut iya. merek dong. Ya, oke. Ya, Bang, nih. Enggak. Oke. Oke, lanjut bang. Langsung ke pertanyaan keberapa? Keempat ya? Iya, keempat. Bagaimana cara lo berdua meracik resep kolak pisang hingga memiliki rasa khas yang disukai pada customer pelanggan tercinta lo berdua? Anjir. Kita ini Gimana tuh? kasih paham. Gimana ya? Untuk resep sih ya, kita awal tuh Ngambil ya. Iya, ngambil. Nemu Nemu lah. Habis itu Kita nemu dari modifikasi. aplikasi itulah pokoknya. Iya, Ya. aplikasi. Nah, terus kita Kita- ada ubah-ubah sedikit lah. Dan kita juga awalnya gak expect bang bakal Iya, enak, bakal rame. enak itu Bakal ya. enak itu sama Modifikasi ya? Ya. Modifikasi. Ternyata orang-orang juga pada suka ya. Iya. Emang gitu. Tampilannya juga unik sih bang. Unik. Mhm. Ada nggak bahan yang bikin beda dari kolak pisang yang biasanya itu? Kayak lu tambahin ini sesuatu selain rasa ya. Kalau rasanya udah pasti kan. Cuman kayak misalnya kolak pisang ada apa santan kan, santan pisangnya langsung udah pasti lah. Ada nggak tambahan selain rasa? Kalau kita sih nambah apa nih? Ini kali ya, apa sih kayak sari-sari buah lah ya. Sari buah. Oh, berarti ya. Biar ada rasa-rasa buah. Selain Rasa rasa pisang ya? Selain pisang. Oke. Kreatif ya? Oke dong. Oke. Kreatif dong. Nomor 5, pertanyaan kelima. Strategi apa yang lo berdua gunakan agar kolak pisang lo berdua bisa semakin dikenal di lingkungan sekitar? Bang. Strategi. Boleh. Makan. Siap. Ambil aja. Thank you bang. Aman. Sekali. Jadi apa bang pertanyaannya bang? strategi lo berdua. Strategi gua ya. Biar kolak pisang lo pada tuh semakin dikenal gitu. Kita tuh berdua tuh bikin konten di aplikasi itulah, nggak usah sebut merek lah. Oh iya nggak apa-apa. Jangan bisa nge-scroll gitu bang. Jadi kita tuh bikin konten terus bang. Nah
kadang-kadang tuh bang FYP bang. Kadang-kadang tuh FYP bang, dan itu bikin orang-orang penasaran dan orang-orang juga langsung cari gitu bang, penasaran gitu. Langsung makan. Kita juga ada rencana nanti bakal collab sama orang luar. Wah, Biar apa sih? Brand kita dan produk kita Ya, itu terkenal iya. ke seluruh apa dunia. namanya? Apa sih namanya itu lupa. Kolak pisang ini ya, dua saudara. Oke, ditunggu ya collabnya. Berdua saudara ini. Kolak pisang dosa. Dua saudara. Apa tuh banget ya bang? Kolak pisang dua saudara. Oke, Dosa. iya, Kolak bener. pisang Dusa, Gen. Dusa. Ah, dosa. Iya. Dusa. Dosa. Lanjut bang, pertanyaan ke-6 bang. Pertanyaan ke-6 ya. Bagaimana lo berdua membangun loyalitas pelanggan pada awal usaha? Kayak loyalitas. Loyalitas lu kayak apa sih? Cara ya. Gimana? Gimana ya? Gimana? Awalnya tuh kita ini. Awalnya tuh kita ya gimana? Cara meningkatkannya ya kita buat konten kan sih? Iya, tadi kita kan buat dijawab konten. juga untuk buat konten gitu. Gitulah bang, buat konten. Konten. Berarti pelanggan lo pada Kebanyakannya dari konten kita gitu. Berarti awalnya tuh dari sosmed. Dari Lo berdua. sosmed, ya benar. Berarti ya gitu lah. Oke. Pertanyaan ke-7. Apakah ada momen tertentu yang membuat usaha kolak pisang lo berdua mulai viral atau terkenal? Momen kayak misalnya Momennya tuh pas kita bikin konten tentang kita drama gitu ya. Ya drama dan kita juga bikin konten tuh bersama artis besar ya, Rik ya? Iya. Ya, itu ya. Iya. yang pakai oke Artis itu. besar. Oh, oke. Kalau nggak tahu Apa nih? siapa? Apanya artisnya? Nah, Artisnya. Artisnya kita collab Sebut pas merek kan? kemarin. Sebut merek kan ya? nggak usah deh. Pas. Nggak usah deh. Oh gak usah ya. Udah bang, lanjut pertanyaannya bang. Oke. Kan gua ngomong ada 10 pertanyaan kan. Ya. Berhubung durasinya nggak cukup ya. Wah, langsung aja ke pertanyaan terakhir. Oke, langsung aja ke intinya. Pelajaran paling berharga apa yang lo berdua dapetin selama perjalanan menjadi pengusaha kolak pisang? Jadi pelajaran yang terpenting, oke buat kalian juga, kalian harus simak sih pelajaran ini. Pertama, Kalian tuh, yang pertama kalian tuh jangan pantang menyerah guys. Kalau kalian pantang menyerah, itu tuh bakal ya kalian tuh nggak bakal berubah. Catat. kalau Catat, gampang ilmu mahal. menyerah guys ya. Kalau Ilmu kita mahal. menyerah, kalau kita menyerah, kita nggak dapat apa-apa. Kalau Iya. kita terus lanjut ke depan, Yang kita kedua, pasti bakal mendapatkan hasil. guys, Jangan kita takut, itu- jangan takut untuk mencoba. ya jangan takut untuk mencoba. Awalnya juga kita coba-coba ya. Lebih baik mencoba gagal daripada tidak mencoba Boleh, tapi tidak gagal. Coba-coba. Gagal. Ini kan malah kecewaan. Awalnya tuh ya sempet gitu lah. Dia sempat takut mencoba ya, mencoba bisnis ini. Nih. Tapi akhirnya kita berani dan Dan sebisa seviral itu guys. Nah, lo berdua kalau mau buka usaha, ambil contoh dari mereka berdua. Sesimpel itu ya dari mereka berdua. Oke? Berhubung durasinya udah mau habis, terima kasih. Oke bang, terima kasih juga udah masih ngundang ada kita ya. benar-benar. Awalnya sih kita nggak expect gitu loh bang, Ya, bisa kita diundang ke kita bangga, podcast kita sangat ini. bangga, kita sangat bangga. Ada penasaran sih, Bang. Jadi kita baca. Bang. Thanks ya buat udah ngisi acara ini. Ya bang, Oke, sekian ya untuk Potang. Jumpa lagi di next video kalau ada. Kalau nggak ada ya udah, nggak usah ditungguin.